Hari ini kita akan bahas IEM budget 2 jutaan yang masih bagus buat dipakai di tahun 2024. Hi, how are things going? You're watching Fernando Gunson's YouTube channel. This is Fernando Gunson's YouTube channel. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu, video ini tuh disupport oleh Kuping Sensi ya. Dia menyediakan barang-barang IEM yang hari ini gue review, yang ada di video ini. Video ini nggak di-preview ke tim Kuping Sensi, gue review tetap ada subjektivitasnya, tetap ada ya, tapi bener-bener no revisi, no brief or whatsoever, gue nggak disuruh ngomongin bagus di salah satu IEM yang manapun juga, bebas reviewnya mau kayak gimana pun, itu diserahkan ke gue. Reviewnya subjektif ya, tetap ada subjektifnya, kalau belum cocok ya nggak apa-apa, di-skip aja. Reviewnya pure buat followers sendiri, buat followers yang emang cukup sering nanyain juga ini ke gue, jadi gue rangkum aja ke sini ya. Bukan untuk dilempar ke forum atau grup tertentu, ini pribadi sifatnya. Jika ada informasi yang kurang atau ada saran agar video jadi lebih baik lagi, boleh kasih tahu di kolom komentar aja. Terima kasih, mari kita mulai dari yang pertama. Ke lagu-lagunya dulu aja kali ya, ini lagu-lagu yang gue gunain, ada beberapa, ada Vakansi dan Kisah dari Selatan Jakarta by What's Using the Couples Company yang seri remasternya. Ini buat vokal cewek lah. Terus Like It Was Meant To Be juga Vira Talisa, vokal cewek juga. Terus ada Show Me How To Live sama Green Day yang Waiting. Itu buat rock, panning-panning layering gitar rock. Terus juga ada yang busy tracknya, ada Band Nails sama Binky by Snarky Puppy. Terus vokal cowoknya simple aja, gue pakai Michael Bublé yang Sway. Nggak ada lagu-lagu yang terlalu audiophile atau terlalu indie juga, enggak sih, ini lagunya cukup umum ya, jadi gue cobainnya yang cukup-cukup umum aja lah di kalangan genre-genre yang tertentu. Kita langsung ke dua IEM pertama, ini dari Kinera ya. Kinera ini sama KOA. KOA ini juga kurang lebih sama sih sama Kinera ya. Ini KOA Adonis, yang ini Kinera Relentless ya. Kurang lebih sih dua review cepatnya, ini dua barang yang agak hit and miss di gue, lebih banyak missnya sih, atau lebih banyak skipnya kalau menurut gue. Ini yang Adonis easy skip banget dari gue, agak harsh banget treble-nya, terus juga nggak enak deh separasi ataupun timbre-nya juga kurang oke. Kayak aneh aja gitu, kayak timbre-nya juga aneh, separasinya kurang jelas semua gitu, jadi an easy skip for me, padahal looks-nya bagus banget ya, ungu gitu kan, terus cakep aja lah, warnanya beda, faceplate-nya bagus, bahannya juga kayak resin gitu. Sedangkan yang Relentless, ini cakepnya dia punya 6BA 1DD, untuk 2 jutaan cukup affordable, dari sisi koherensinya pun oke. Nempel semua drivernya, nggak ada yang rasanya tuh frekuensinya ada yang hilang gitu, atau kepisah-pisah juga nggak. Namun sayangnya tuningannya lumayan bright. Kalau untuk treble head mungkin cocok ya, tapi gue pribadi kurang suka. Karena itu tadi, sizzle treble-nya utamanya kayak dengerin cymbal gitu, lebih terlalu ter-emphasize, terlalu ter-accentuate. Jadi sangat kedengeran jelas gitu cymbal-cymbal dibandingin vokal ataupun instrumen yang lainnya. Lo tahu bahwa ketika lo dengerin ini tuh treble-nya lumayan berasa gitu. Tapi kalau mungkin orang yang nyarinya treble head ya oke lah. Ya, kalau dibandingin dua ini, mungkin gue prefer Relentless dibanding KOA Adonis. Utamanya dari separasi, resolusinya akan agak hancur di sini lah dibanding di sini. Paling gak ini sebenarnya bener, cuma tuningannya gue kurang suka, itu aja. Oke, dari sisi volume linearity itu kira-kira IEM ini cocoknya didengarkan volume yang gimana, yang sedang-sedang aja, sedang agak kenceng atau kenceng banget, atau yang agak pelan aja gitu. Kalau gue pribadi mungkin ya moderate to low sih, karena lumayan harsh, jadi kalau lo hajar kenceng ya bakalan capek nanti kuping lo. Kinera Relentless, rekomendasi gue apa enggak, I'd say hampir oke. Jadi kayak menurut gue masih agak kurang. Untuk 2 jutaan pun harsh gini harusnya udah nggak ada ya kalau menurut gue pribadi. KOA Adonis dari sisi volume linearity juga nggak terlalu penting, karena since resolusi drivernya lumayan acak-acakan sih, gue kurang suka. Jadi ya skip kalau gue pribadi. Kemudian ada in-ear monitor yang favorit orang-orang juga mungkin setahun ke belakang ya, namanya Truth-Ear Nova ya. Ini harusnya gue bawa, cuma barangnya lagi nggak ada di gue, karena waktu Iga Master dipakai itu rusak, dia jatuh terus keinjek gitulah di panggung, dia mainnya emang kerasa kerusuk. Jadi ini kesalahan user aja. Terus gue pinjeminnya punya gue, yang gue kasih sih, nggak gue pinjemin. Sama Vega Antares juga pakai ini, Truth-Ear Nova, fittingnya enak banget, padet gitu di telinga, ngunci, asik, tebel suaranya di bagian sub bass, mid bassnya mungkin nggak terlalu banyak tapi tetap kedengeran.
Dia lumayan oke, imagingnya, separasinya cakep. Terus juga masih lumayan upper mid range, jadi vokalnya akan agak honky banget sih enggak, cuma ya ada emphasize lah di sekitaran 2K to 6K-nya itu lumayan agak boosted ya. Ada plastik timbernya juga masih ada berasa, tapi nggak yang mungkin terlalu parah banget, plastik banget enggak, tapi ada rasa timber plastiki BA-nya. Cukup warm, tapi nggak yang warm banget. Agak-agak shouty di upper mids kalau lu hajar volume kenceng banget, tapi ya cukup fun, mid-range centric, technicalities-nya oke, punch oke, imaging, separation, it's there lah untuk 2 jutaan. Oke lah, selevelan sama 2 jutaan yang lainnya lah. A safe choice for monitoring as well. Ya ini grafnya dari Giz Audio ya, kalian bisa cek squigglingnya Giz Audio. Ini kurang lebih agak-agak banyak sekali mid-nya naik duluan di 1K, jadi upper mid-range centric-nya di sini ya lumayan berasa bagi gue. Subbass-nya boosted, tapi naiknya lumayan lah dari 100 Hz-nya nih. Nggak yang terlalu U-shape banget juga nggak, lumayan balance, fun. Tapi treble boost di 8K, di 10K, aman, nggak ada yang sizzle-sizzle menyakitkan telinga gitu, nggak ada. Jadi aman. Volume linearity, moderate tuh agak kenceng. Nah, disitulah menurut gua oke. Dia nggak nusuk-nusuk amat, cuma bisa jadi shouty kalau kenceng banget aja. Recommended or not? Recommended. Lumayan highly recommended juga by musicians sih, sudah terbukti mereka juga sangat suka karena bassnya itu tebel dan fun. Mereka suka groove. Fun-nya ketika main, ketika ngeband itu pengen tetap ada. Jadi bassnya mereka biasanya yang monitoring musisi nggak pengen terlalu neutral, malah pengen tetap ada fun-nya rata-rata ya. Ada juga musisi yang pengen neutral, cuma dari yang gue kenal rata-rata pengennya seperti itu. Tetap ada sub-bass boost-nya, tebelnya ada, mid-range-nya dapat juga. Up next, 2 jutaan selanjutnya, ini ada Juice Ear 41T. Ini 4BA1DD ya harusnya. Ini salah satu IM yang gue suka juga di budget 2 jutaan. Dia coherent, mid-range centric juga, low mid centric lah, mid-range dan low mid centric maybe. Balance, warm, dan sub-bass boost-nya dia nggak terlalu banyak juga. Low mid-nya tebel, enak, crunchy juga. Tempernya oke, tapi not the best, masih ada plastik-plastikinya, tapi bukan yang terbaik lah. Terus kekurangannya sih treble-nya lumayan tumpul. Jadi kalau lo demen yang ngecering-ngecering, yang ada sizzle ngetriknya tuh enak, mungkin lo nggak bisa dapetin di sini karena nih entah dari driver dan tuningannya juga ngaruh ya tentunya. Dari jenis driver BA yang digunakan, mungkin ya kurang oke atau gimana. Pokoknya kelemahannya sih di treble itu nggak terlalu yang ngecering banget. Cuma ini balance-nya enak. Dia ciri khasnya neutral warm banget lah. Buat yang suka kenceng-kenceng rock gitu juga enak, dihajar volume kenceng enak. Buat yang pengen punya vokalan tebel tapi bukan vokalan tipis dan ngecering gitu, bukan yang kayak gitu, ya ini mungkin bisa menjadi rekomendasi buat lo. Shout out for TGX78. Ini sebenarnya tetap ada boost-boostnya ya, treble roll-off-nya juga nggak terlalu maksimal, cuma tonality mid-nya enak banget di sini. Nggak shouty banget juga enggak, sub-bass-nya banyak juga enggak, jadi kayak neutral warm lah gue bisa bilang ya. Di sininya tuh mungkin tetap ada boost-nya ini di 8K ya, tapi nggak yang tajam gitu. Mungkin karena jenis drivernya tuh warm, treble-nya tuh nggak nusuk sama sekali. Jadi ya ini grafnya, tapi kurang lebih kalau dideskripsikan ya seperti itu. Warm, neutral, low mid-nya tebel. Di sinilah emphasize suaranya tuh di tengah-tengah sini nih. Untuk volume linearity gue bisa katakan agak high aja, karena ini kalau dihajar volume kenceng enak banget, fun banget, dan tidak akan menusuk ke telinga lu. Recommended or not? Recommended. Mungkin gak yang terlalu highly, tapi untuk pasar tertentu yang demen low mid tebel, treble nggak nusuk, ini recommended. Itu buat yang nyari ngecering-ngecering, ini tidak recommended. Atau U-shape yang atasnya ngecering, bawahnya sub-bass-nya dalam gemuk, tapi mid bass yang nggak terlalu banyak. Nah ini bukan kaum yang seperti itu. Ini pure mid range dan low mid tebel gitu. Up next, ini salah satu favorit gue dan orang-orang juga sih di tahun lalu ya, hingga hari ini pun masih oke lah. Ini gue ganti tipsnya ke Tangzu Sancha yang wide bore, enak. Atau JVC Spiral Dot Plus Plus juga enak. Ini dia, kalau tadi Juice Ear 41T itu warm, ini justru ada treble boost-nya, utamanya di 8 kHz. Ini counternya lah ibaratnya ya. Dia agak boosted banget di 8 kHz ya.
nggak yang lancip parah gitu, tinggi satu eksponential, enggak, tapi agak wide bell EQ gitulah ibaratnya. Agak lebar gitu naiknya di 8 kHz. Kelebihannya dia nih yang separasinya dan imagingnya, kelebarannya, width-nya yang paling berjarak. Jadi kanan kirinya jauh-jauh, terus instrument separation-nya antara trompet 1, trompet 2, trompet 3, backing 1, 2, 3, posisi tom kiri, floor kanan, itu sangat kontras, sangat vivid, sangat kedengeran jelas perpisahannya. Jadi ini cakep banget, utamanya separasinya itu tadi gue bilang, separasi, imaging, width. Di lagu Michael Bublé, Snarky Puppy, Binky, ataupun Band Nails itu kedengeran jelas sekali instrumen separation-nya, dan vokalnya juga forward banget. Jadi vokalnya itu positioning-nya ya, kalau dari sisi depth, kedalamannya, maju, depan belakangnya, itu dia lebih berasa vokalnya itu maju dibandingin instrumennya. Tapi instrumennya ke kanan dan ke kiri, ya itu bener-bener lebar, separasinya jauh-jauhan, kayak lu tahu ini panning 1, 2, 3, 4, dari mana yang paling tengah, sampai yang ke ujung kanan kiri itu, terasa lebih jelas dibanding IM-IM lain yang hari ini gue review lah. Nah ini dia grafnya ya. Ini yang biru itu Soundrime SR5, yang merah tadi Juice Ear 41T. Lihat ada wide bell EQ di sini sekitaran 8 kHz dan lebih tinggi, agak lumayan jauh lebih tinggi, mungkin ada beda 2-3 dB lah ini dengan Juice Ear 41T. Jadi ini emphasize-nya lumayan di sini banget ya. Terus mid bass-nya dia juga lebih boosted ya. Cuma karena dia dari yang gue dengerin sih 8 kHz ini yang lebih sizzle di 8 kHz ini. Kalau ada vokalis cewek yang mungkin 8 kHz-nya nusuk ya, dia ketika melafalkan S ataupun sibilance itu dia akan berasa di sini. Tapi kalau dia sibilance-nya, si vokalisnya ataupun mikrofon yang digunakan vokalisnya adalah di 4 kHz, mungkin nggak akan terlalu nusuk karena ini emphasize-nya di 8 kHz banget. Mid bass-nya oke, tapi punch-nya oke lah. Cuma bisa more lah menurut gue, biar lebih agak sedikit lebih fun aja. Dia naiknya juga gradually, nggak yang rata terus baru naik di belakang gitu. Jadi cukup balance aja, nggak terlalu neutral, nggak U-shape pun nggak, balance, tapi ada more emphasis on the 8 kHz. Untuk volume linearity gue bisa saranin moderate. Mungkin moderate agak bisa lebih dikit juga, mungkin bisa di sini ya, bisa agak lebih dikit lah. Cuma kalau teman-teman yang mungkin warm demennya nggak bisa kenceng-kenceng di sini ya. Kalau kenceng-kenceng dia bakal lumayan nusuk tuh 8 kHz-nya, tergantung lagunya juga sih. Cuma mostly lo itu kan apparent banget lah di lo. Recommended apa enggak, atau oke, atau biasa aja, atau skip, gue rekomend sih. Karena separasinya bagus banget, di antara yang lain itu paling lumayan jelas kedengarannya. Kemudian ini yang jadi favoritnya orang-orang, SimGod Supermix 4. Ini slightly U-shape ya, jadi emphasize itu more di sub bass, kemudian more juga di ujung treble sih yang gua rasanya ya. Agak searah sama Nova juga, clean low mid, tapi sizzle treble-nya lumayan berasa, sangat apa ya, bagus sebenarnya, treble itu detail gitu, artinya dapet gitu. Cuma sometimes kerasa agak thin dan tajam aja lah di lagu-lagu tertentu, atau kalau lu volume linearity-nya loud ataupun kenceng ya, itu akan berasa pedes banget sih, nggak kayak Kinera yang tadi, nggak kayak Kinera Relentless ataupun Adonis tadi, cuma akan ada emphasize more di treble karena dia mid bass-nya nggak terlalu boosted banyak gitu. Teknikalitasnya juga bagus, soundstage-nya juga megah, lumayan megah banget ini untuk budget 2 jutaan. Cuma imaging, separasi, menurut gua SR5 masih lebih bagus, lebih transparan, lebih kedengeran kontras antar instrumen satu dengan yang lainnya. Dan mungkin karena dia pakai piezo elektriknya itu ya, mungkin di treble, jadi treble itu rasanya beda gitu loh, nggak kayak treble yang ada di EST, BA yang bagus, ataupun planar, single DD, agak timbre treble-nya tuh agak beda aja, dan ada emphasize yang agak gimana gitu di accentuate-nya itu nggak yang pleasing gitu di gua. Oke, tapi kalau lu mungkin di volume linearity yang kenceng, mungkin kurang oke. Ya ini ya, grafnya dari Giz Audio lagi juga. Ini sebenarnya lumayan searah tuh sama Truth Ear Nova ya. Cuma di sininya dia agak lumayan naik sedikit treble-nya, dan di utamanya di sininya sih. Sama sih, gue di Nova juga agak sensitifnya di sini. Cuma entah kenapa di Supermix tuh gue ngerasanya dia lebih agak sedikit lebih bright aja. Mungkin karena beda drivernya itu tadi yang gue bilang.
Untuk mid bass-nya sih sebenarnya ada boost-nya tapi sedikit, segini. Mungkin kalau dia bikinnya landai naik dari sini segini, mungkin gue lebih suka. Tapi karena ini agak lebih boosted lagi, dia lebih banyak. Jadi emphasize more di sub bass ini sama di region 2K atau 6K-nya sini lah. Yang terasa lebih kedengeran jelas gitu, yang menjadi ciri khasnya dia. Ini gue pakai graph dari JTIS karena lumayan lebih kelihatan tudingan U-shape ala-ala Supermix sama Nova. Ini kalau gue compare sama misalnya aja ya, ini Mangear T-Pro, yang mana ada mid bass boost-nya, dia tuh lebih kosong aja. Jadi kayak punchiness-nya itu agak sedikit hilang di mid bass, tapi sub bass-nya boosted. Dan upper mid to treble-nya ini juga boosted ya, dan ini kelihatan jelas. Si Supermix 4-nya juga ada emphasize more di 10K ke atas ya. Ada ciri khas tertentu yang gue ngerasa di cymbal tuh rasanya agak kurang suka aja. Tapi sebenarnya bagus-bagus aja kok. Teknikalitasnya mungkin orang juga pasti banyak yang suka sama IM ini. Oke, volume linearity Supermix 4 moderate aja. Kalau gue bisa bilang sedang-sedang aja udah oke. Atau sedang agak lebih dikit mungkin masih oke. Kalau di sini mungkin udah agak kekencangan di gue udah. Ya itu tadi gue bilang treble-nya udah lumayan, sizzle-nya berasa. Recommended or not, untuk kerapihan teknikalitas dan koherensinya gue bisa bilang oke dan cukup. Untuk recommended banget dari gue pribadi subjektif, tidak. Tapi recommended aja lah, nggak highly recommended banget gitu. Oke, lebih dikit lah gitu. Ya nggak cuma gue kok yang review kayak gini. Di Head-Fi pun juga ada yang rasanya ini agak thin, kurang punchiness, dan emphasize more di treble aja. Untuk orang-orang yang nggak suka seperti itu ya kurang cocok. Karena ini reviewnya based on gue pribadi subjektif, jadi ya gue pilihnya di sini ya. And last but not least, gue punya Pula PA02. Ini gue juga baru punya. Ini sebenarnya sih udah agak beberapa bulan yang lalu, tapi ya munculnya masih di 2024 sih kalau di Indonesia ya. Ini gue baru coba, timbernya paling bagus, paling natural, timbernya enak sekali. Natural sekali, mid-range-nya juga cakep, mid-range centric banget ya, mid-range terang, jelas gitu. Bener-bener jernih, punch-nya enak, rumble-nya pas aja, dia mid-bass centric, mid-range centric juga, dan ada treble boost-nya juga, di maybe 10-12 kHz, nanti kita cek. Timbernya bener-bener natural banget, nggak aneh-aneh, soundstage imaging oke banget, mid-bass punch-nya ada, sub-bass-nya juga cakep, enak, posisi vokalnya juga nggak terlalu forward sebenarnya kalau dibandingin sama Soundtrime SR5, tapi ya enak aja, satisfying aja. Ini semuanya kedengeran jelas, natural apa adanya. Semua instrumen kedengeran apa adanya, kick drum, bass drum, snare, tom-tom, vokal, gitar akustik, violin, trompet, kedengeran cukup apa adanya gitu, nggak yang terlalu aneh, honky, terlalu boosted gimana-gimana, ngebass banget, enggak juga. Bener-bener natural apa adanya. Ini paling bagus timbernya. Kalau si SR5 tadi paling bagus separasi yang kontras dan imagingnya itu, ini paling bagus timbernya, paling natural, paling kedengeran apa adanya, nggak ada kayak warna-warna yang mengubah lagu ataupun instrumen tertentu jadi tonnya tuh harusnya begini, jadi nggak kayak begitu gitu. Jadi agak beda, nggak, ini benar-benar natural. Kekurangannya, dia ada accentuate more di ujung treble ya, tapi nggak di bagian yang sensitif seperti di 4-8K yang tadi gue mungkin ceritain di Supermix ataupun di Nova maybe ya, yang agak lower treble. Ini benar-benar di higher treble ataupun presence boost lah, di 10K to 12K. Ini nggak terlalu berasa lah kalau di vokal. Biasanya sih vokal tuh tajam-tajamnya 4K, 6K, 8K kalau di Sibilance ya. Kalau ini mungkin berasa di air, nafas, breath-nya di vokal ada sih, cuma nggak di access-nya lah. Atau juga bisa jadi di simbol-simbol hi-hat, crash. Itu lumayan berasa harusnya. Ini kurang lebih mungkin mirip sama in-ear monitornya Sennheiser IE200, banyak presence boost-nya. Tapi masih aman lah menurut gue di telinga gue ya, nggak yang nusuk banget gitu juga. Nah ini ya grafnya Baigis Audio lagi, ini mid bass-nya lebih ada dia sebenarnya. Terus juga walaupun kelihatannya kayak sub bass-nya lebih banyak, tapi ininya nih emphasize di berapa nih, 3K ke atas, tuh 4K, tuh 6K, ini ya lumayan lebih berasa di Supermix. Nah, si Pula ini dia boosted-nya lumayan ya di mungkin ini 12-13 kHz lah. Ada, lu tahu itu bakal ada rasa boosted di situ. Tapi ya kurang lebih kayak Sennheiser sih, kayak IE200 maybe ya. Nah, ya gini dia, malah Sennheiser lebih banyak lagi boost treble-nya. Dan ya ininya tuh ya, ini dia mungkin agak bergeser dikit. Beda-beda, mungkin ini satu 13K, 14K, satunya 12K, kita
sekitar sininya lah dia, makanya ini mengingatkan gue sama si apa Sennheiser Y200, tapi menurut gue sih aman-aman aja, enak-enak aja. Mid range-nya cakep banget kok. Koherensinya oke, nggak yang fullness banget, masih ada kayak rasanya tuh. Gue berharap mid range itu lebih note-nya lebih fuller sounding lagi, tapi ya ini cuma 2 jutaan. Mungkin kalau kita ngomongin 3 juta, 5 juta, mungkin bakal lebih rapat-rapat lagi frekuensinya, tapi ya paling nggak ini udah oke banget lah. Untuk volume linearity, gue saranin moderate agak lebih dikit, nggak yang paling high banget. Masih di bawah Juice Ear 41T lah menurut gue untuk loudness-nya. Kalau sekenceng Juice Ear 41T mungkin terlalu berasa nanti treble-nya. Recommended or not? Highly recommended menurut gue, just for the tuning and the timbre itself itu bagus banget. Dan dia juga masih aman menurut gue, presence boost-nya. Ini gue gambarin, ini agak lebay sebenarnya gue gambarnya karena pakai ya pakai mouse aja. Cuma kurang lebih kalau lu tim yang agak-agak slide U-shape gitu, yang mid bass itu nggak terlalu banyak. Ini gue sengaja bikin kayak gini ekstrim biar kelihatan aja kesannya kayak gimana sih Turtle Nova sama Super Mix 4. Terus dia sebenarnya mid range-nya di sininya akan agak lebih boosted lagi ya, lebih lebar lagi boost di upper mids-nya. Kalau lu timnya agak slide U-shape, mid bass-nya nggak terlalu banyak, nggak terlalu punchy, ya lu bisa ambil ini. Sub bass-nya tapi agak lumayan banyak. Kemudian Pula PN02, Juice Ear 41T Soundprime SR5. Sebenarnya agak kurang lebih walaupun ada emphasize beda-beda. Satu di 12K, yang satu di 8K tapi White Bell EQ naik itu boostednya. Yang satunya warm tapi sub bass-nya nggak se-boosted ini. Jadi ya 3 ini kurang lebih tim yang di bawah ini sebenarnya. Yang mid bass-nya agak sedikit lebih berasa daripada yang di atas. Ataupun lebih berasa mid bass-nya dibanding sub bass dan upper mid range-nya. Jadi ya kurang lebih lu tim yang mana, ini sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing. Untuk overall favorit gue mungkin Pula PA02, diikuti Juice Ear 41T sedikit, diikuti ini seharusnya SR5, sorry, typo. Kemudian Turtle Nova, ini sebenarnya SR5 menurut gue masih agak kurang lebih sekelas, tapi gue slightly prefer SR5 sedikit. Baru Super Mix 4 dan 2 ini tadi ya di bawah aja lah dia, yang si siapa namanya, Relentless dan Adonis. Timbre Pula PA02 diikuti Super Mix 4, juga surprisingly oke kok, timbre sebenarnya natural aja lumayan oke. Terus Juice Ear 41T, Turtle Nova ini sisanya sih kalau timbre agak berdekatan lah. Cuma Pula PA02 sama SR1 tuh, SR5 tuh sebenarnya agak jauh, natural timbre-nya agak berasa perbedaannya tuh kedengeran banget. Kalau menurut gue lebih natural lagi si Pula nih. Kineral itu sebenarnya not bad, tapi karena treble-nya lumayan nusuk, jadi gue agak taruh ke belakangnya dikit. Kayak Adonis ya skip aja kalau gue. Separation and Imaging Soundprime SR5. Lagi-lagi ini typo, maaf. SR1 tuh yang bass head, gue lupa under 1 juta. Terus diikuti Super Mix 4 juga bagus kok. Soundstation Imaging, Separation Imaging bakal. Diikuti Pula PA02. Yang lainnya sih sebenarnya ini kurang lebih kalau lu bayangin kayak ada urutannya, tapi sebenarnya mereka sangat-sangat berdekatan aja. Mungkin beda-bedanya 5-8% atau maksimal 5-15% lah. Oke, itu dia tadi ya reviewnya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Kalau gue pribadi, kalau disuruh upgrade lagi ada duit lebih, buat instrumen vokalan dan bassnya gemuk, itu ada Giz Audio Chopin. Cuma gue nggak suka fittingnya sama sekali. Tapi kalau saat ini di 3 juta, mungkin kalau kalian punya budget lebih, bisa ambil ini aja. Juice Ear 61T. Maybe later on kalau kalian mau request, ya boleh komen aja di bawah, nanti gue bakal review ini. Ini cakep banget, balance banget, highly coherent, timbre-nya juga natural, dan lebih full sounding, lebih tidak ada kayak rasa driver ataupun frekuensi tertentu yang rasanya tuh kayaknya, aduh, 2 jutaan tuh kayak masih kurang rapet dikit gitu koherensinya. Nah ini lebih oke, ini 6 BA, 1 DD. Tadi rata-rata kayak 4 BA, 1 DD lah rata-rata ya. Atau opsi downgrade. Kalau opsi downgrade nih, let's say 1 juta. Gue masih pegang Tang Zeus One NV just for the imaging and timbre. Ini gila-gilaan untuk budget 1 juta udah oke parah lah ini. Ini gue masih prefer ini dibanding SIMGOT EWA 300 sebenarnya, yang mid bass-nya lebih emphasize banyak gitu. Lebih tebel, lebih gemuk, lebih mid bassy, lebih madi. Nggak lebih madi banget sih, nggak. Cuma lebih madi aja sedikit, lebih madi dibanding Tang Zeus One NV. Dan sizzle treble-nya sama, masih pakai piezoelectric juga, yang gue nggak terlalu suka gitu. Treble timbre-nya tuh agak aneh di gue. Cuma oke aja, balance aja, cakep banget. Soundset juga oke. Dan fittingnya lebih enak, lebih kecil, dan lebih mudah diangkat dibandingin Tang Zeus One NV driverability-nya. Jadi makanya ini lebih mudah untuk direkomendasikan ke orang-orang yang mungkin belum terlalu ngoleksi DAC, ataupun demen looks-nya yang silver hitam aja. Kalau ini merah kan Tang Zeus One NV, jadi lebih mudah direkomendasikan. Untuk 1 juta, downgrade-nya bisa ke situ. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, boleh komen di bawah.
Atau bisa support juga akun channel ini dengan Saweria, subscribe, follow semua sosial media juga. Ya, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.